Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian. Mudah-mudahan pada pagi hari ini teman-teman dalam keadaan sehat ya. Nggak kurang suatu apapun. Amin ya rabbal alamin. Masih di bulan Syawal, jadi yang belum puasa sunnah 6 hari bisa dilanjutkan atau dikerjakan gitu ya. Yang punya hutang puasa Ramadan kemarin bisa dibayar sesegera mungkin. Teman-teman sekalian, saya mau bahas tentang bisnis online lagi, tentang FB Ads, ya kan? Nah, ini buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa untuk subscribe dan dilihat video-videonya. Sini ada 10 video yang baru tentang bisnis online. Sebenarnya kalau kita lihat playlistnya itu tentang bisnis online itu, tentang FB Ads aja ada 59 video, ya kan? Tentang bisnis online ada 43 video. Jadi sebenarnya banyak video tentang bisnis online atau FB Ads atau iklan di Facebook. Tapi yang menurut saya bagus-bagus banget gitu ya, bagi saya ya. Ini ada 10 teratas ini yang saya buat dengan sedemikian rupa ya, nggak pendek-pendek, panjang-panjang. Jadi ini isinya benar-benar powerful menurut saya. Nah, begitu teman-teman. Jadi jangan lupa untuk ditonton ya. Kemudian subscribe, like, dan komen kalau memang videonya bermanfaat. Nah, pada pagi hari ini saya akan membahas atau membuka salah satu dashboard iklan saya ya. Oke, check it out. Nah, ini adalah salah satu dashboard iklan saya ya. Salah satu doang nih, salah satu akun. Ya, ini saya tutup dulu. Jadi akun iklan saya itu nggak cuma satu ya. Tapi ada beberapa, dan ini adalah salah satunya saja yang sudah saya pakai cukup lama ya, Ini ada hutang yang harus dibayar ke Facebook 22 juta. Ya, saya sudah bayar, tapi belum ini. Ini saya pakai akun whitelist namanya. Jadi akun whitelist itu nanti kita bahas ya. Ini ada 22 juta yang harus dibayar. Kemudian kredit yang tersedia saldo saat ini itu 21 juta sekian. Nah, kemudian di akun ini saya punya batas maksimum itu 966 juta. Sedangkan yang sudah saya belanjakan 959 juta 900 ribu rupiah gitu lah ya kan, hampir 960. Masih ada saldo 6 jutaan lagi yang bisa saya gunakan di akun ini. Ya, seperti yang saya bilang ya teman-teman, ini adalah akun whitelist. Jadi akun whitelist ini saya menyewa dari pihak ketiga, lalu saya bayar tiap bulannya akun ini, kemudian saya pakai. Akun whitelist ini yang saya pakai ya dari dulu sejak 2017. Tapi akun ini kalau nggak salah dari 2018 atau 2019 lah. Sudah menghabiskan 959 juta. Ya, ini kira-kira 40 juta lagi 1 miliar. Jadi akun ini saya pakai sudah cukup lama, 40 juta lagi itu akun ini mencapai 1 miliar. Ya, 40 juta lagi akun iklan ini ya, budgetnya iklannya sudah menghabiskan 1 miliar. Banyak banget ya. Kalau beli kuaci kan 1 miliar lumayan itu ya. Baik. Ini akun whitelist. Saya akan bahas beberapa akun ya. Nah, teman-teman sekalian, saya mau bahas tentang tipe-tipe akun iklan atau jenis akun iklan ya. Jenis akun iklan. Nah, di Facebook itu yang saya tahu ya sampai saat ini itu ada 3 jenis akun iklan, yaitu akun iklan personal. Yang kedua, akun iklan BM, Business Manager, Business Manager, ya kan? Yang ketiga, akun iklan whitelist. Nah, kira-kira begini. Jadi akun iklan itu ada 3 kalau di Facebook. Kenapa ada 3? Ya saya nggak tahu gitu ya. Tapi kalau teman-teman mau ini kita bisa akses di facebook.com/ads/manage. Nah, ini kita bisa akses di sini. Kalau teman-teman buka Facebook, ya kan? Teman-teman buka Facebook kan selama ini cuma apa? Cuma facebook.com. Lalu disitulah teman-teman update status, kemudian nge-share sesuatu, komen di status orang, dan seterusnya itu di facebook.com. Padahal teman-teman, kalau teman-teman masuk sini nih, facebook.com/ads/manage, itu nanti teman-teman akan masuk ke akun personal atau akun iklan personal dari Facebook.
Nah, akun iklan personal ini ya kita bisa pakai untuk apa? Ya, bisa pakai untuk saya jelaskan di sini saja ya. Bisa pakai untuk ngiklan. Ya, sebenarnya ketiga-tiganya sama, bisa dipakai untuk ngiklan. Bedanya kalau akun personal itu fiturnya tidak lengkap. Ya, misalkan pixel cuma bisa satu, ya kan? Nggak bisa share, nggak bisa sharing ke akun lain, misalkan gitu. Apalagi ya? Ya intinya ya akun personal ini benar-benar fiturnya ya cukup. Kalau buat ngiklan sih cukup ya, misalkan ngiklan satu produk menggunakan satu pixel itu cukup. Nah, karena dia cuma punya pixel satu dan nggak bisa sharing. Artinya misalkan saya punya akun personal, lalu istri saya punya akun personal juga, sama-sama ngiklan. Kita pengen sharing aset nih, aset apa? Aset pixelnya pengen kita sharing, itu nggak bisa kalau pakai akun personal. Nah, itu tentang akun personal. Kemudian yang kedua, itu ada namanya akun iklan yang dari Business Manager, sorry. Business Manager, ya. Ini teman-teman bisa aksesnya di mana? Bisa aksesnya di businessfacebook.com ya, kalau nggak salah ya. Ada titik kalau nggak di sini, kalau nggak salah. business.facebook.com, atau teman-teman googling aja lah. Business Manager Facebook gitu. Nah, seingat saya bisa diakses di business.facebook.com. Nanti kalau teman-teman di sini ini sama ya, apa namanya, digunakan untuk ngiklan, Nah, fiturnya lebih lengkap, ya kan? Pixel bisa banyak, akun iklan bisa banyak gitu, bisa sharing ke partner, ya kan, bisa ajak orang gabung ke Business Manager menjadi karyawan atau admin. Nah, di akun iklan Business Manager itu sama sebenarnya gunanya untuk ngiklan, tapi fiturnya lebih lengkap teman-teman, ya kan? Kalau kita tidak melanggar, kita pakai BM ya, Selanjutnya saya sebut BM, Business Manager. Kalau pakai BM itu selama kita tidak melanggar, maka kita akan mendapatkan misalkan awalnya cuma satu akun iklan nih. Kalau kita baru buat akun BM, maka awalnya kita cuma dapat satu akun iklan. Tapi kalau kita sudah ngiklan, misalkan habis 100.000 dan iklannya tidak melanggar, nanti kita diberi akses untuk membuat 5 akun iklan. Kalau kita sudah punya 5 akun iklan dan kita gunakan terus-menerus, kemudian pembayaran tidak pernah telat, iklan tidak melanggar, maka nanti kita bisa punya, ditambah lagi tuh, boleh jadi 6 akun iklan. Nah, salah satu teman saya punya BM yang akun iklannya itu sudah ada 14 akun iklan. Jadi 14 akun iklan ini dia dapatkan ketika dia sudah spend iklan cukup banyak dan tidak melanggar, tidak disable, tidak restricted, checkpoint atau apapun lah ya. Jadi di mata Facebook dia itu berperilaku baik sehingga diberi fitur-fitur tambahan yang jauh lebih banyak, akun iklannya jadi 14. Nah, ini akun Business Manager. Teman-teman kalau sudah mau beriklan, saran saya pakai yang inilah ya. Akun personal ini sangat terbatas soalnya cuma bisa satu saja. Jadi buat ini. Nah ya, buat ini tuh gampang. Bisa googling teman-teman cara buat Business Manager di Facebook ya. Googling saja cara membuat Business Manager di Facebook. Kemudian yang ketiga, ini adalah akun whitelist. Akun whitelist ini saya sebutnya akun yang langsung dikasih dari Facebook ya, dan hanya orang tertentu mendapatkannya. Nah, ini adalah akun whitelist. Akun whitelist itu adalah akun yang langsung dikasih gitu sama Facebook ya, dan ini nggak semua orang bisa dapat akun whitelist ya. Akun whitelist itu kata orang, kita bisa dapat akun whitelist ketika spend iklan kita sudah banyak. Spend iklan banyak dan tidak melanggar. Jadi orang-orang ini yang punya akun whitelist ini itu dulunya
adalah orang-orang yang pakai Business Manager Facebook. Kemudian setelah pakai Business Manager Facebook, dia menghabiskan biaya iklan cukup banyak gitu ya. Lalu kemudian tidak melanggar, sehingga Facebook menilai, oh ini orang baik gitu ya. Lalu ditawarinlah dia untuk punya akun whitelist. Ya, akun yang langsung dari Facebook. Biasanya orang-orang yang sudah punya akun whitelist ini, sudah punya akses ke sini, itu dia langsung dikasih kayak supervisor yang dari Facebook langsung, yang menangani dia. Misalkan, saya punya akun whitelist, maka saya punya orang yang bisa saya kontak langsung, karyawannya Facebook, yang memberitahu saya beberapa hal. Misalkan ada update nih dari Facebook, iklannya tolong ini gitu ya. Jadi dia mendapatkan info jauh lebih dulu dibandingkan dengan orang-orang lain, ya kan? Seperti kalau di bank tuh mungkin ada nasabah prioritas gitu lah ya. Jadi kalau akun iklan whitelist ini seperti orang-orang yang sudah diprioritaskan oleh Facebook, ditangani langsung oleh Facebook. Dan dia punya info-info yang mungkin belum turun ke orang-orang, tapi orang-orang yang punya akun whitelist ini sudah mendapatkan info itu terlebih dahulu. Nah, menurut saya seperti itu, teman-teman. Nah, dulunya akun whitelist ini, yang punya akun whitelist itu sering disewa, ya kan? Dia membuka jasa kayak, boleh nih nyewa akun whitelist gitu, karena dia dapat akun whitelist itu kan tanpa batas gitu ya, minta dikasih gitu. Dulu disewakan, ya kan? Sehingga saya sejak awal 2017 saya pakai akun whitelist hingga sekarang. Nah, ini yang saya lakukan. Akun whitelist ini enaknya adalah, nggak tahu ya, yang saya rasakan sejak 2017 sampai sekarang, ya kan, ini mitos kali ya. Ini mitos atau apapun gitu. Tapi saya merasakan bahwa kalau pakai akun whitelist itu, saya ngerasain hasilnya lebih bagus lah daripada akun BM atau akun personal. Ini yang saya rasakan ya. Bisa jadi tidak benar gitu. Bisa jadi tidak benar, ya kan? Karena ya akun iklan ini sebenarnya sama saja gitu ya. Mau pakai personal, mau pakai BM, mau pakai whitelist, itu sebenarnya sama saja. Kalau bagus, tepat sasaran, hasilnya pasti bagus. Nah, tapi yang saya rasakan kalau pakai whitelist itu hasilnya lebih bagus. Yang kedua lebih tahan AMI kalau menurut saya, AMI atau disable. Ini yang saya rasakan. Sekali lagi ya, ini yang saya rasakan, bisa saja ini salah. Tapi kalau ada yang bilang bahwa akun whitelist itu anti AMI atau anti disable, maka salah. Akun whitelist ini bisa saja, dan saya pernah mengalami akun whitelist saya itu disable, bisa. Ya, saya mengalami hal itu. Tapi yang saya rasakan akun whitelist ini memang lebih tahan gitu. Yang saya rasakan lebih tahan itu dalam artian misalkan kita ngiklan, ada satu hal yang mungkin tidak sesuai dengan Facebook, dia not approve dulu, dikasih tahu ini salahnya di sini, tolong diperbaiki. Nah, seperti itu. Ya, nggak ujuk-ujuk langsung disable atau apapun. Nah, itu yang saya rasakan. Ya, kemudian hal-hal lainnya sih sebenarnya tidak ada ya. Selebihnya sama saja. Jadi yang saya rasakan memang ini, ya kan. Tapi saya pun ada yang pakai akun BM, akun Business Manager, itu hasilnya bagus, ya ada ya, bahkan banyak gitu kan. Banyak saya pakai akun Business Manager, hasilnya pun bagus. Tapi mungkin ini karena ada perasaan tertentu ya. Saya ngerasa bahwa akun whitelist ini pasti akun istimewa dong, karena langsung dari Facebook. Sehingga kalau saya pakai akun ikan whitelist ini, hasilnya itu lebih bagus dibandingkan yang lain gitu. Bisa jadi itu juga karena keyakinan ya. Bisa jadi itu juga karena keyakinan. Saya merasa yakin ketika saya memakai akun whitelist, iklan saya akan bagus. Sehingga iklan saya menjadi bagus gitu loh. Keyakinan itu penting, teman-teman. Kalian ngiklan, tapi kalian nggak yakin dengan iklan kalian, bisa dipastikan ya kan 80-90% iklan kalian menjadi tidak bagus. Karena kalian merasa yakin bahwa iklan kalian nggak bagus gitu loh. Keyakinan itu menurut saya seperti doa. Kalau lu yakin iklan lu jelek, ya kemudian jadi jelek gitu loh. Makanya kalau mau ngiklan, itu keyakinannya harus benar-benar sudah, oke, kayaknya bagus nih iklan saya. Yakin saya iklan saya bagus, baru jalankan. Kalau saya ngiklan nggak yakin, itu saya mendingan nanti-nanti dulu ya.
Nah, ini seperti di luar logika, tapi saya merasakan gitu. Saya pernah loh ngiklan, anggap saja saya ngiklan produk A, ya. Produk A ini diiklankan oleh teman saya, dan dia dapat hasil yang luar biasa, laris manis, ya kan? Jadi produk A diiklankan teman, hasilnya laris manis. Lalu saya juga diminta ngiklanin produk A. Kita kan pakai tim ya. Jadi kalau produk A laris nih, kata salah satu tim saya. Lalu dia bilang, yuk kita ratain yuk gitu ya. Kita mau ratain biar semuanya itu kalaupun iklan ini laris manis, larisnya ke tim kita semua walaupun masuknya ke siapa gitu. Ayo bang, iklanin produk ini laris gitu ya. Lalu saya ngeliat tuh produknya. Saya ngeliat produknya, ngeliat websitenya gitu ya. Lalu saya berpikiran bahwa emang laris ya produk ini? Saya bilang gitu loh. Kayaknya nggak mungkin deh produk ini laris. Kayaknya nggak mungkin gitu kan. Tapi dia bilang, saya laris bang. Itu kiriman saya banyak kan tiap hari. Nah, itu tuh gara-gara produk ini gitu. Akhirnya saya, ya sudah, yuk. Tapi dalam hati saya mikir, kayaknya produk beginian kayaknya nggak laris deh gitu ya. Saya nggak yakin gitu. Nggak yakin. Tapi saya tetap lakukan. Hasilnya nggak bagus. Ya kan? Teman saya tetap bagus hasilnya, tapi saya nggak bagus hasilnya. Saya kemudian mikirkan apa salahnya nih. Lalu saya lihat iklan dia. Coba lihat kampanyenya, lihat set iklannya, lihat iklannya gitu ya. Saya lihat kampanyenya, lihat set iklan. Oh, begini audiensnya. Lalu saya ngikut dong. Ya udahlah saya ikutin aja coba. Saya ikutin, tetap hasilnya tidak bagus. Padahal semuanya sama loh. Semuanya sama. Akhirnya iklan saya samain, audiens saya samain, kemudian budget iklan malah saya naikin gitu ya. Cobalah mungkin kalah saya di budget iklan, saya naikin budget iklannya. Tapi ternyata tetap saja saya nggak bagus hasilnya. Tapi iklan dia tetap laris manis. Nah, dari sini saya kemudian berpikir bahwa keyakinan itu penting. Keyakinan itu penting. Jadi kalau teman-teman mau melakukan apapun, baik ngiklan atau melakukan kegiatan-kegiatan, menjalankan sebuah bisnis, itu keyakinan penting. Karena ketika kita sudah yakin, maka itu menjadi sebuah doa yang kemudian Allah kabulkan. Oke, lu yakin lu berhasil? Oke, pasti berhasil gitu. Kalau kamu sudah punya keyakinan bahwa iklanmu akan laris, maka kamu sudah punya modal ya mungkin 70 atau 80% keberhasilan gitu. Jadi yakin itu penting. Kalau nggak yakin, mendingan jangan dilanjutin, ya kan? Sebenarnya relevan juga gitu sama hadis atau apa gitu ya. Kalau ada hal yang membuatmu ragu-ragu tinggalin. Kalau nggak ragu, lanjut. Jadi sama, kalau ngiklan produk tertentu dan ragu-ragu bahwa iklan ini kayaknya nggak laris deh, ya mendingan jangan ikutan, ya. Karena nanti hasilnya bisa saja jelek. Nah itu teman-teman, ini tentang keyakinan. Kemudian saya jadi bahas yang lain ya. Hal yang di luar rasional mungkin ya, sedekah itu penting. Nah, saya ini juga pernah mengalami ya. Jadi saya pernah mengalami iklan saya jelek beberapa hari. Lalu kemudian hari ini saya akan mengeluarkan uang sekian. Nah, itu tuh kayak saya nantangin gitu ya. Ini mungkin nggak patut untuk dicontoh. Tapi waktu itu saya berpikir bahwa sedekah pasti bisa memberi kita kebaikan, ya kan? Entah kebaikan rezeki, kebaikan kesehatan, dan seterusnya. Tapi sedekah itu baik, dan yang baik pasti mendatangkan yang baik-baik juga. Hari itu saya dalam tanda kutip tuh kayak nantangin gitu. Katanya kalau sedekah rezekinya bakalan banyak nih. Ya udah, aku sedekah hari ini. Ya Allah, sedekah ini saya niatkan untuk kebaikan kepadamu, amal soleh, tapi tolong ya Allah iklan saya hari ini rame gitu ya. Saya sedekah tuh sejumlah sekian gitu ya kan. Saya keluarin tuh sekian. Dan teman-teman, setelah hari itu sampai malam jam 12, besoknya saya hitung-hitung, hari itu dapat 10 kali lipat profitnya dari sedekah yang saya keluarkan. Nah, ini kisah nyata ya. Saya merasakan benar bahwa hari itu saya ngeluarin uang sekian gitu kan. Besoknya ketika saya lihat pembukuan hari sebelumnya, itu saya dapat 10 kali lipat profitnya dari sedekah yang saya keluarkan di hari itu. Nah,
Di situ tuh saya kadang-kadang, wah kenapa nggak banyak sekalian gitu ya? Saya ngeluarin cuma sedikit gitu kan. Coba kalau banyak sekalian, wah dapat banyak nih gitu. Tapi ya sudah gitu. Alhamdulillah hari itu iklannya rame. Padahal hari-hari sebelumnya iklannya itu jelek. Iklannya itu jelek. Saya juga heran, kok iklan ini jelek gitu ya. Padahal saya yakin bahwa iklan ini akan laris gitu, tapi jelek. Lalu saya coba sedekah dan akhirnya bisa lebih laris dan kemudian seterusnya lebih laris gitu loh. Nah ini keyakinan dan sedekah itu adalah dua hal yang di luar data lah ya. Orang kan sering bilang bahwa oh iklan itu harus seperti ini ya kan, harus data is king gitu ya. Data is the king gitu. Jadi kalau kita mau ngiklan kita harus buy data dan seterusnya. Oke, itu benar. Tapi ada hal lain yang di luar itu dan menurut saya itu memberikan dampak yang luar biasa terhadap iklan kita, yaitu keyakinan dan sedekah. Ya, sehingga dengan semua hal tadi kita bisa menguasai data, bisa menjalankan keyakinan dan sedekah itu, lalu iklan kita lama-lama bisa menjadi banyak, ya kan? Jadi banyak, dan saya yakin kalau iklannya banyak, insya Allah kalau diukur dengan baik, keyakinannya bagus, sedekahnya bagus, maka profitnya juga bagus, ya. Itu yang ingin saya sampaikan hari ini. Mohon maaf kalau banyak kesalahan dan kekurangan. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.